البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-haditsu tasi' wal khamsun ba'da sittimi'ah. Hadis yang ke-659 untuk cetakan ini. Hadis terakhir di bab ini. Wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu rajulu yadhhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin. Terus menerus ada seseorang yang mengangkat dirinya sendiri, membawa naik dirinya sendiri sehingga ditulis di daftar orang-orang yang angkuh dan sombong. Fayusibahu ma asabahum, lalu dia mengalami apa yang menimpa mereka. Dia tertimpa musibah yang menimpa mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan mengatakan hadis hasan. Tayyib, Tirmidzi bukan hanya mengatakan hasan tapi hasan gharib. Makanya ini adalah dhaif yang seperti ini. Bukan sekedar hasan tapi hasan gharib. Tayyib. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr di sini, hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dalam sanadnya ada Umar bin Rashid bin Syajarah al-Yamami, dhaifun jiddan, dan telah didhaifkan oleh Al-Albani dalam Dhaifus Sunan dan juga dhaifah nomor yang ke 1914. Dia dhaif jiddan memang. Bahkan apa? Ada Rukudni mengatakan matruk, wajib ditinggalkan orang ini. Ibnu Hibban mengatakan yaitu apa? Membuat pemalsuan. Imam Ahmad mengatakan banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar dari sebagian gurunya. Imam Ahmad juga mengatakan apa? Hadisnya tidak ada harganya sama sekali ya. Kalau seperti ini memang apa? Tak boleh dipakai, tak boleh untuk penguat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari jalur ini. Siapa tadi? Umar bin Rashid al-Yamami. Baik. Kalau sahabatnya makruf, sahabat yang hebat, Salamah ibnul Aqwa, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa seseorang itu membawa pergi dirinya sendiri, yadhhaba bi nafsi, yaitu membawa pergi, maksudnya dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini, yadhhabu bi nafsi ay yartafi'u wa yatakabbar, meninggi dan membesar-besarkan diri. Disebutkan oleh Al-Mudhir sebagaimana yang di Al-Mudhiri sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tibi rahimahullah, yaitu maknanya adalah mengangkat-ngangkat dirinya melebihi posisi yang layak untuk dirinya. Inilah makna yadhabu binafsih. Lalu beliau menyebutkan beberapa bait syair orang-orang zaman dulu. Zahababi, membawa pergi, maksudnya adalah mengangkat-angkat, meninggikan diri melebihi posisi yang sebenar. Kalau dia terus-menerus melakukan itu, yang terjadi apa? Hatta yuktaba fil jabbarin, dia tertulis masuk dalam diwan, dalam daftar orang-orang yang angkuh dan sombong. Ini memberikan isyarat kalau hanya satu kali, walaupun itu tentunya kesalahan, mengangkat diri sendiri ini kesalahan, kalau tidak pada tempatnya ini masih mungkin untuk dimaafkan. Tetapi kalau terus-menerus sudah jadi sajiah dia, sudah jadi karakter dan kebiasaan dia, betul-betul dia ditulis oleh Allah dalam diwan orang-orang yang angkuh dan sombong. Hadis ini dhaif jelas dan tidak boleh untuk menjadi pelajaran, tetapi memang dalil-dalil yang lain mengisyaratkan ke situ. Sebagaimana dibahas oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika membahas masalah akhlak di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu kalau seseorang itu melatih diri dengan suatu akhlak, betul-betul akhlak itu akan tercetak pada dirinya. Maka masuk di dalamnya adalah akhlak sombong. Sudah biasa untuk menyombongkan diri, biasa untuk mengangkat-angkat diri, akhirnya betul-betul dia ditetapkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang sombong. Betul-betul jadi
apa istilahnya, gelaran dia, bukan sekedar fi'il lagi. Kalau fi'il qad yasduqul kadzub, terkadang orang yang sangat pendusta, terkadang jujur. Wa qad yakdzibus shadiq, terkadang orang yang jujur itu dusta, tapi terkadang sekedar fi'il saja. Tetapi yang disebutkan dalam hadis ini dan diisyaratkan oleh riwayat-riwayat yang lain adalah kalau senantiasa melakukan itu, betul-betul dia itu nanti akan menjadi apa? Menjadi orang yang memang itulah gelaran untuk dia. Sebagaimana di dalam hadis, wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidq hatta yuktaba indallahi minas siddiqin. Terus-menerus seseorang itu berusaha untuk jujur dan bersungguh-sungguh mencari kejujuran sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan senantiasa seseorang itu berbuat dusta dan sungguh-sungguh mencari kedustaan sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadisnya sahih maklum. Baik. Makanya hadis yang di hadapan kita walaupun ini dhaif jiddan, tetapi pelajarannya sama dengan pelajaran dalam hadis-hadis yang lain. Kalau seseorang itu biasa melatih diri dengan suatu akhlak, lama-lama dia akan betul-betul tercatat sebagai pemilik akhlak tadi. Kalau akhlak yang baik, ya baik. Mungkin seseorang lahir sebagai penakut, memang apa karakternya penakut, punya fobia apa. Tapi kalau dia melatih diri, dia akan mampu melepaskan diri dari sifat penakutnya itu. Jadi pemberani, takut di tempat yang tinggi misalkan. Tapi kalau melatih sedikit-sedikit, naik tangga satu-satu, lama-lama dia akan mampu untuk bahkan mendaki gunung. Demikian pula orang yang takut di tempat yang sempit. Kalau dia melatih diri lama-lama di tempat yang sempit, dia tidak menjadi ketakutan, tidak menjadi gelisah dan sebagainya. Demikian pula karakter yang lain, karakter kedekut. Sejak kecil memang punya karakter yaitu kedekut, pelit atau bakhil. Tapi kalau melatih diri sedikit-sedikit, lama-lama dia akan mampu menjadi orang yang dermawan, dan ini pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang sifatnya adalah sifat jibiliyah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Memang sejak kecil dia pemberani, maka apa? Dia sampai besar pun pemberani. Ini bagus, tapi yang sejak kecil penakut lalu melatih diri jadi pemberani, pahalanya besar. Karena apa? Ada kerja keras, ada mujahadatul nafas, memerangi diri sendiri. Tapi kalau sebaliknya, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, melatih diri menjadi orang yang sombong dan angkuh, sehingga tercatat dalam daftar orang yang angkuh dan sombong. Disebutkan dalam Syarah At-Tibi, juga Syarah Ali Al-Qari dan yang lain-lain. Juga Syarah Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam Syarah Sunan Tirmidzi. Contohnya siapa ini? Diwan orang yang sombong yang Allah sebutkan dalam Quran. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Qarun, Fir'aun dan Haman. Kalau Qarun dia sombong dengan hartanya. Kalau Fir'aun sombong dengan kekuasaannya sebagai raja. Kalau Haman ini sombong dengan kepemimpinannya sebagai panglima perang. Akibatnya apa? Kalau masuk dalam daftar orang seperti itu, fayusibahu ma asabahum, dia akan tertimpa musibah atau hukuman yang menimpa mereka. Dan dalil seperti ini banyak sekali tentang masalah ini. Ma'ruf, orang yang menyerupai pihak yang lain, hukumnya sama dengan pihak itu, dan dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan balasan yang dialami oleh pihak itu. Dalilnya banyak tentang masalah ini. Makanya Allah sering mengingatkan dalam Quran, kada bi ali Fir'aun dan seterusnya, agar kita jangan menyerupai tradisi mereka. Dikhawatirkan kita akan mengalami apa yang mereka alami. Makanya kesimpulannya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam I'lamul Muwaqqi'in, innal musyarakata fil a'mal taqtadi al-musyarakata fil jaza. Sesungguhnya perkongsian, perserikatan dalam amalan itu menuntut perkongsian dan perserikatan di dalam balasannya. Kalau amalannya sama, nanti balasannya sama. Makanya walaupun neraka itu Allah siapkan untuk orang kafir, kenapa ada orang mukmin juga yang masuk neraka walaupun tidak kekal? Karena ada sebagian amalan dia yang menyerupai amalan penduduk neraka. Akibatnya dia masuk di situ untuk sementara waktu sampai dihabiskan dosanya itu. Na'udzubillah. Baik.
Intinya apa di sini? Hadis ini dan hadis-hadis yang lain intinya adalah melarang kita untuk menjadi orang yang angkuh dan sombong. Berarti di balik ini ada isyarat perintah untuk menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau At-Tanwir. Tatkala hadis ini dan hadis-hadis semisalnya membicarakan beratnya hukuman orang yang sombong, berarti di samping dia itu berisi larangan dari sikap sombong, sifat sombong, juga ada isyarat memerintahkan kita untuk menghiasi diri dengan ketawaduan. Ilahuna wallahu a'lam.